Oke, salam teman-teman, selamat malam. Shalom, Malam. selamat malam. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join. Aku rasa ini waktu yang luar biasa buat kita malam hari ini. Kita memulaikan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bisa bernafas. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan. Bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di jiwa. Bersamamu Bapa. Mari kita menaikkan pujian kita, sayang. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku. Tertanam di batinku. Dan dalam hadiratmu menyembah.
teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan hanya ada. Haleluya. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, atas segala kasih anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di mana Kau telah menolong kami ya Tuhan dari pagi, siang hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur segala kesehatan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tiada balasan dari kami ya Tuhan, segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Selain memuji dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami bersekutu di komsel kami. Komsel 3B berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Walaupun kami hanya beberapa orang pada malam hari ini yang sudah join ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya lawatan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Memberkati setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan yang sudah join. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan, dapat menumbuhkan iman kami, menggugahkan hati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong. Kiranya apa yang disampaikan yang keluar dari bibir hamba-Mu nanti ya Tuhan, itu semua dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa buat teman-teman kami di dalam keadaan apapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mendorong mereka ya Tuhan untuk bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan kami akhiri nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita terus menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang teman-teman rasakan saat ini. Mungkin saat ini dalam pergumulan yang berat, dalam kesulitan yang berat. Tetapi Yesus perhatikan setiap kita, setiap seruan, setiap doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul dalam perkuliahan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, maupun ada masalah-masalah keluarga, teman. Tetapi kita yakin dan percaya oleh kuasa Tuhan yang mampu mengubah semua.
Mari kita menaikkan pujian kita di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang diludi ombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan yang titisan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita merenungkan lagi. Mungkin kita dalam saat-saat sulit. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada sambung. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap titisan air mata yang mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Amin. Ya, saya yakin teman-teman semua dalam menghadapi situasi saat ini, mungkin isi dompet kita lagi kosong, kita tetap bersyukur. Mungkin situasi kita saat ini yang kita alami, tapi kita yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan pengharapan kita, kedamaian kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saat ini teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mukjizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku berdaya, Namu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Baik saudara semua, mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, setiap waktu Tuhan, walaupun kami sering meninggalkan Engkau Tuhan, walaupun kami sering nggak taat terhadap Engkau Tuhan, tapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan setiap waktu. Engkau selalu memberi kami mukjizat yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih. Ini dulu kami Tuhan, buat anak-Mu Tuhan, kami mau rindu Tuhan. Rindu mau Tuhan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Engkau pakai hati kami Tuhan. Engkau pakai telinga kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Biarlah sebagian dari sabda-Mu ini Tuhan menjadi bekal hidup kami Tuhan. Di masa-masa yang begitu Tuhan rumit ini Tuhan. Ya Bapa, pun kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan segala apapun yang menjadi pengganggu dalam keadaan kami ini Tuhan. Kami usir Tuhan. Dan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan dari sabda-Mu Tuhan. Pakai nama ini Tuhan, Kau pakai nama itu untuk Tuhan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Malam ini kita bersyukur bisa bertemu kembali. Mungkin udah 2 minggu ya. Minggu lalu belum ketemu ya. Ya kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pada saat ini kita mau mendengarkan sharing-sharing tentang firman Tuhan. Saya sendiri kurang pandai menyampaikan firman Tuhan, tapi kita sama-sama belajar karena jurusan saya agak beda dengan ini. Jadi walaupun begitu, saya usahakan yang terbaik. Untuk teman semua, sebagai sabda kita, renungan kita pada malam hari ini, kita ambil dari kisah-kisah tentang mukjizat Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ke 21. Biar saya baca firman Tuhan ya. Perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang yang berbondong datang kepadanya, berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan beli roti supaya mereka tidak dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia supaya ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak mempunyai roti, jelai, dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu semua? Artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibaginya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Ya, ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendaknya datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan malam ini kita bersama-sama merenungkannya. Mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita buat anak-anak Tuhan. Sejak sekolah minggu pun mungkin sering dengar cerita-cerita ini. Dalam firman Tuhan ini kita diajarkan beberapa hal pertama tentang keteladanan Tuhan Yesus. Dalam hal ini Tuhan Yesus dari kisah sebenarnya pasal 5, Tuhan Yesus agak sedikit lelah tentang banyak hal yang dia lakukan sebelumnya tiba di Danau Galilea. Tetapi dia tidak patang menyerah, tetap melayani anak-anak Tuhan yang mau mendekat kepadanya. Ada beberapa hal dalam firman Tuhan ini yang patut kita petik. Pertama tadi, keteladanan Tuhan Yesus. Kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Kita tahu bahwa mukjizat yang Tuhan adakan terhadap 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak maupun perempuan, sangat luar biasa dalam hidup kita, ibaratnya kita dalam hal tersebut, di saat tersebut. Kita mungkin berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Bagaimana ibaratnya secara manusiawi? Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia sanggup melakukan hal yang tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Adapun beberapa poin tadi. Ketika Tuhan Yesus melihat berbondong-bondong orang datang kepadanya, dia tidak meninggalkan mereka. Dia rela mengajar mereka, dia rela memberi mereka makanan, walaupun secara harfiah, secara faktanya di situ tidak ada makanan yang begitu cukup. Tapi Tuhan Yesus mau memberi mukjizat untuk membukakan mata orang-orang tersebut yang mengikutnya. Dia berbelas kasih. Dan ketika hal itu tersebut terjadi, orang-orang merasa, wah, ini mukjizat luar biasa, ini Tuhan Yesus. Begitu luar biasa, ini adalah Raja. Di dalam ayat ke-15 tadi, 14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, ya, ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia.
Yang benar, Tuhan Yesus adalah nabi, tapi dia melebihi nabi yang begitu luar biasa dalam hidup. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia yang fana. Ada juga beberapa poin yang patut kita petik dalam hal ini sebagai anak muda, yaitu ketaatan kita terhadap Tuhan Yesus. Mungkin dalam ayat ini, ayat 1 sampai 15, tidak ada tercantum tentang ketaatan orang-orang yang berbondong-bondong kepadanya, tapi kita dapat melihat dalam ayat 66 ya, pas Yohanes pasal 6 ayat 66. Di situ dikatakan bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Mungkin ada bertanya-tanya, kenapa nih ada murid-murid Tuhan Yesus yang seketika mau mengundurkan diri, padahal tadi ya banyak kali berbondong-bondong mengikut dia, ada 50 lebih laki-laki, ada juga perempuan yang belum terhitung. Dalam hal ini Tuhan Yesus ada menegaskan bahwa dia adalah roti kehidupan itu. Dialah roti kehidupan itu. Semua yang ada di dunia ini adalah fana dan tidak kekal. Karena itu dia mau kita mengikut dia, dia mau kita untuk benar-benar taat kepadanya. Di dunia tidak ada yang fana, tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal, semua adalah fana. Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk taat kepadanya sebagai anak Tuhan. Mungkin pada saat itu orang-orang banyak bersungguh-sungguh, orang-orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan aku roti yang telah turun dari surga. Dalam hal ini, kita sebagai anak muda juga mengerti bahwa kita sering meninggalkan Tuhan. Mungkin kasusnya contohnya di komsel kita. Awalnya kita begitu mengenal tentang komsel ini, banyak kali berbondong-bondong gitu, banyak kali join Zoom. Mungkin ada 20 lebih gitu. Ada sekian lah gitu. Dan tidak seperti ini. Tuhan tahu dalam hidup kita tahu juga bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ada firman Tuhan itu. Untuk itu kepada kita semua, kita anak muda sekarang, kita fokus terhadap Tuhan, walaupun adalah ya, anak-anak muda sekarang, ada banyak kesibukan, ya, ada banyak probleman, ada banyak mesti digapai, tetapi setidaknya kita harus benar-benar memberi waktu lebih baik 1 jam di dalam peraturan Tuhan daripada 1000 hari di hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak muda kita patut semakin dekat terhadap Tuhan karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana dunia ini semakin buruk. Kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Kita diajarkan selalu untuk lebih dekat terhadap Tuhan. Kita diajarkan selalu memberi yang terbaik terhadap Tuhan dan menolong sesama. Ibaratnya Tuhan Yesus tadi, dia berbelas kasih terhadap orang Yahudi yang berbondong-bondong terhadap dia, yang mau mendengarkan sabdanya, yang mau mengikut dia walaupun pada akhirnya mereka meninggalkan dia. Hingga pun pada akhir hayatnya hanya murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang tinggal yang mau bersama dia. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan dia, walaupun apapun rintangan yang kita hadapi. Memang kita manusia lemah. Memang kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan tidak sempurna. Tetapi cobalah kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak terang Tuhan Yesus, coba ingat-ingat Tuhan Yesus, apapun yang terjadi.
tetap ingat Tuhan Yesus apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Sekarang problemanya dalam Yohanes 6 mungkin ada pertama tadi, banyak orang Yahudi yang tadi 5.000 orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan implikasinya dalam hidup kita juga sering terjadi hal tersebut. Walaupun kita sering melihat tanda-tanda Tuhan Yesus, melihat mukjizat Tuhan Yesus, tapi juga kita sering akan lupa akan kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi. Saya menceritakan pengalaman sedikit tentang mukjizat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya juga ada sampai sekarang karena mukjizat Tuhan Yesus dalam hidup saya, di mana mungkin waktu SMP sama SMA saya mengalami hal yang sangat buruk dalam hidup saya, dan waktu SMP yang sangat hina, waktu SMA sangat buruk. Dan hinanya mungkin saya nggak bisa ceritakan di sini, dan waktu SMA yang buruknya mungkin saya bisa ceritakan, yaitu tentang penyakit saya. Ada waktu itu waktu kelas 2 SMA saya sempat mengalami penyakit bisu, tepat di payudara. Mungkin secara biasanya bisulnya, kalau saya pikir ya dulunya waktu beberapa bulan sebelum besar itu bisulnya ya sedikit biasa aja, tapi setelah besar wah lumayan, betul begitu besar dan tak bisa pecah. Saya sampai menjerit dan mengatakan, Tuhan Yesus, bila mana waktunya nanti tiba, apapun yang terjadi dalam hidup saya, kesalahan tangan-Mu, segala dosa yang telah perbuat, mohon maaf. Dan Tuhan tidak mengizinkan hal yang tidak baik dalam hidup saya waktu itu. Dia benar-benar menolong saya, walaupun saya waktu itu hampir dead gitu, hampir game. Dia menolong saya dengan perantaraan manusia juga, sampai bisul saya dibelah gitu. Dan bisul itu memang nantinya nggak bisa pecah gitu, pecah di luar tapi pecah di dalam, dan akan merusak gitu tulang rusuk saya, tulang yang tepat di dada saya. Dan itu sangat mengeringkan waktu itu, mengeringkan. Dan puji Tuhan yang meninggalkan saya waktu itu. Dia masih mengasihi saya sampai saat ini. Saya bersyukur tidak balik dalam keadaan seperti itu. Itulah mukjizat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Walaupun saya sering berbuat tidak baik, membuat hal-hal yang tercela, membuat hal-hal yang hina, tapi Tuhan masih mengasihi saya. Suatu pengalaman hidup yang mungkin agak pahit sih tentang hal itu, dan patut disyukuri karena saya bisa bernafas sampai saat ini, sampai detik ini, karena kasih Tuhan. Dan kita juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Ibaratnya tadi pengalaman saya tentang bisul saya, dia tidak meninggalkan saya, walaupun saya agak hina di hadapannya, agak
kotor di hadapannya, hinalah terhina-hina, tapi dia tetap mengasihi saya. Kadang kita juga merasa bahwa setelah kita merasa terhina, kadang juga merasa, ya Tuhan, mungkin saya tak bisa balik lagi terhadap Engkau Tuhan. Mungkin saya tak bisa lagi seperti dulu. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Tuhan masih sayang kepada kita, walaupun ibaratnya tadi murid-murid Tuhan Yesus yang mau mengikut dia 50 orang, mau meninggalkan dia, ibaratnya hidup kita seperti mereka. Kalau memang kita mau balik ke dalam Tuhan, dia masih mengasihi kita. Dia Allah yang masih mengampuni kita. Dia Allah yang mau mengasihi kita, apapun keadaan kita, walaupun kita sering berbuat salah, walaupun kita sering berbuat yang tidak baik, tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memberi kita kesempatan, apapun itu. Walaupun kita diberi dua pilihan, tetap di pendirian kita yang tidak sesuai firman Tuhan, atau tetap mau balik terhadap Tuhan. Walaupun kita sering jauh terhadap Tuhan, walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, dia tetap membuka tangannya untuk mengasihi kita. Jangan pernah menganggap hidup kita ini hancur dan tak bisa diubah. Jangan pernah menganggap hidup kita ini sampah yang tak bisa didaur ulang. Sampah pun bisa didaur ulang, limbah pun bisa didaur ulang. Apalagi hidup kita yang lebih dari sampah. Walaupun kita menganggap hidup ini kita adalah sampah. Memang benak kita memang betul ada sering, hidup ini Tuhan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini nggak bisa lagi Tuhan. Tapi percaya, Tuhan itu Maha Pengasih. Ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang mungkin kita dari kisah-kisah Alkitab, misalnya tentang kisah para rasul, di mana mungkin Rasul Paulus adalah seorang yang anti terhadap pengikut Kristus. Dia mungkin tidak mau mendengar, tidak mau melihat yang namanya orang-orang yang mau memuji Tuhan Yesus. Tetapi pada hari-hari terakhir, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan melalui cahaya, dengan melalui mukjizat. Dan saat itu, Rasul Paulus mungkin agak heran dalam hidupnya. Kenapa Tuhan Yesus begitu baik ya terhadap saya? Padahal waktu-waktu dulu saya anti sekali terhadap pengikutnya. Ya, Tuhan Yesus memang gitu dalam hidup kita. Dia menggunakan kita sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang paling benci terhadapnya sebagai alatnya untuk memujinya. Mungkin berpikir ya, kenapa orang-orang rata-rata dalam kisah-kisah Alkitab, tidak ada orang-orang yang dari kedudukan berwibawa mengambil pekerjaan Tuhan Yesus. Semua rata-rata adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang hina, orang-orang yang memiliki latar belakang yang sangat tidak baik, yang sangat buruk. Dan Tuhan mau pakai mereka untuk mengadakan mukjizat. Implikasinya dalam hidup kita, apapun yang terjadi, walaupun masa lalu kita penuh dengan kegelapan, walaupun masa lalu kita penuh dengan kehinaan, Tuhan bakal pakai hidup kita. Sebagai anak muda, mari kita memandang ke depan. Mari kita memandang lebih jauh. Jangan memandang masa-masa lalu yang telah berlalu, tapi pandang ke depan dan
dan berserah diri terhadap Tuhan. Jangan seperti orang Yahudi meninggalkan Tuhan Yesus tadi, gara-gara Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan itu. Padahal itu luar biasa kalau ibaratnya hidup kita pada saat itu luar biasa pada saat itu berada dalam posisi orang Yahudi tersebut. Kita berpikir, wah ini benar-benar Tuhan Yesus memang benar. Mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa, sangat terbukti dan sangat begitu mengagumkan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Tetapi orang Yahudi pada saat itu tidak mau mengikuti Yesus. Pelan-pelan mau meninggalkan dia. Pelan-pelan mau pergi di hadapannya. Gara-gara hal tersebut. Mungkin dalam hidup kita sering bertanya tentang fenomena tersebut, tentang hal tersebut. Mengapa ya mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Mengapa ya mereka menjauhi Tuhan Yesus padahal begitu besar mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus yang diadakannya? Dalam firman Tuhan ada yang katakan bahwa mata orang Yahudi pada saat itu telah tertutup walaupun mereka telah melihat mukjizat Tuhan Yesus. Mereka matanya telah tertutup oleh dosa. Walaupun mereka melihat mukjizat baik pada mukjizat awal permulaan bumi ini sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Mata mereka masih tertutup. Untuk itu kepada kita semua, jangan kita datang terhadap Tuhan Yesus hanya gara-gara mukjizat. Jangan kita mau mendekati Tuhan Yesus karena begitu besar kasihnya. Jangan. Kita mau semakin dekat terhadap Tuhan Yesus karena kita mau menggapai tujuan, yaitu hidup yang kekal nantinya. Mukjizat itu tidak kekal, tapi kehidupan kekal sangat begitu luar biasa, yaitu surga yang abadi. Sebagai anak muda, segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita perbuat, jangan berharap akan mukjizat, karena setiap hidup kita, nafas kehidupan kita saat ini adalah mukjizat luar biasa. Kita ada di saat ini adalah mukjizat luar biasa. Untuk itu, berserah diri terhadap Tuhan sangat penting, dan kita perlunya memandang Tuhan Yesus itu adalah teladan hidup kita dalam segi apapun, karena Dia yang mengasihi kita, Dia yang menolong kita dalam keadaan apapun. Oke teman-teman semua, mungkin sekian sabda Tuhan pada malam ini. Mohon maaf bila ada begitu banyak kesalahan yang mungkin agak tidak terkait, tapi jujur saya kurang persiapan, tapi puji Tuhan, walaupun begitu Tuhan Yesus masih mengasihi kita, masih kita beri kesadaran pada hari ini untuk mau mengasihi Tuhan Yesus, jangan gara-gara karena mukjizat, jangan karena begitu besar perbuatan yang terdahulu yang dia lakukan, jangan. Tapi kita diajak untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Jangan memandang masa lalu kita, jangan memandang hal-hal buruk kita terhadap yang lalu, tapi kita mau mengasihi Tuhan Yesus, memandang ke depan bahwa kita akan disediakan adalah kehidupan yang kekal. Jadilah garam dan terang dalam hidup ini apapun keadaan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu saja dari saya, firman Tuhan malam ini. Dan kita tutup dalam doa.
Bapa yang baik, penuh kasih, terima kasih Tuhan buat sabda-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, walaupun kami sering melihat mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan, tapi kami kadang Tuhan tak menyadarinya Tuhan. Kami hanya bersandar dalam pendirian kami sendiri Tuhan Yesus. Ya Bapa, pakai kami Tuhan Yesus. Jangan kami hanya berharap terhadap mukjizat Engkau Tuhan Yesus. Jangan kami seperti orang Yahudi Tuhan Yesus yang mau hanya melihat mukjizat Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, pakai kami Tuhan, masa lalu kami, binanya Tuhan, agar kami tidak mengingat kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang masih membuka tangan bagi kami Tuhan, untuk Tuhan datang kepadamu Tuhan, untuk memperoleh roti kehidupan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus menjadi sulung dan terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya. Sungguh luar biasa ya. Motivasi-motivasi yang sangat menyentuh. Secara pribadi saya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bahwasanya tentang mukjizat ya. Pembicara tentang mukjizat yang sudah disampaikan hambanya tadi. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan segala motivasi juga malam hari ini sungguh luar biasa ya. Bahkan sakit, lebih pun sakit gitu. Bisa diibaratkan tadi kata terakhir itu sampah gitu kan. Dan ya pokoknya lah luar biasa. Jadi terima kasih buat hambanya. Wah, kita tinggal 3 orang ini, petugas doang ini. Haleluya, tidak apa-apa. Kita berdoa syafaat bertiga ya. Biarkan Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa kita. Halo Kak Yasni. Iya, halo. Silakan berdoa syafaat untuk kita malam hari ini. Dari saya langsung aja saya berikan pokok doa. Berdoa buat komsel kita, anggota-anggotanya, pelayanan, dan perkuliahan, pekerjaan juga. Kemudian kita terus berdoa buat Kak Sri Bintang ya, yang masih belum di bagian lehernya itu. Kita terus berdoa bahwa kita yakin Tuhan akan menyatakan mukjizatnya buat saudari kita Sri. Dan juga Kelvin minta di dan kata dia bilang apa udah makan dah, alhamdulillah. Yang mau nanya boleh apa tuh sama kasih lo minta tolong di mute Kak. Oke, berdoa juga buat setiap kita ya. Mungkin ada teman-teman yang masih berjuang untuk proposal atau skripsi. Kita terus berdoa buat teman-teman kita. Dan jangan lupa berdoa untuk masa depan kita, pelayanan kita ke depan. halo Kak, ada lagi Dan berdoa pastinya untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ada pokok doa dari Kak Selo yang perlu didoakan. Silakan disampaikan Kak kalau ada. Silakan kalau ada pokok doa Kak Selo disampaikan. Masih di mute, udah di mute.
Silakan. Kenapa Kak? Mau Ada dulu. ada pokok doa dari Kaselo. Doa. Oke, mungkin dari Bang Agusman ada. Pokok doa dari saya, pertama-tama sama-sama bareng berdoa buat keluarga saya yang ada di kampung, bagi orang tua maupun adik-adik, mohon Dias. Kedua, untuk studi saya yang masih dalam proses, apalagi tentang proposal skripsi saya, mohon kita bareng-bareng sama-sama berdoa nanti, biar Tuhan selalu melancarkan apapun hasilnya nanti. Dan kita semua juga tetap berdoa. Itu saja dari saya. Pak Dayas nih. Iya, aku dengar. Karena tidak ada, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang sujud berdoa kepadamu, sebab dengan berdoa kami memperoleh kekuatan dan merasakan hidup dan sukacita penuh pengharapan. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami ada itu karena kemurahan Tuhan semata. Siapkan kami sehingga senantiasa Engkau peduli Bapa hanya oleh karena kasih-Mu yang begitu berkelimpahan kepada kami Bapa. Tuhan, inilah kami pada malam hari ini Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Sri ya sekarang Bapak yang keadaan sakit ya Bapak, penyakit yang mereka alami Bapak, tolonglah penyakitnya, tolonglah sembuhkan Bapak, biar Tuhan yang selalu bercampur tangan dalam kehidupan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami Agus, buat keluarganya Bapak, orang tuanya, adik-adiknya Bapak, tolonglah Bapak, berikanlah mereka kekuatan Bapak, berikanlah mereka kesehatan Bapak, biar Tuhan yang bercampur tangan dalam kehidupan mereka, apalagi Bapak keadaannya sekarang Bapak untuk menyusun skripsi Bapak, berkatilah mereka Bapak, apapun yang mereka dia pelajari selama ini Bapak, biar mereka ingat kembali, biar Tuhan yang selalu bercampur tangan dalam kehidupan dia Tuhan. Bapak, inilah kami pada malam hari ini Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang enggak ikut pada malam hari ini Bapak, berkatilah mereka Bapak, jika mereka keadaan sakit ya Tuhan, tolonglah mereka, bercampur tangan dalam kehidupan mereka, apapun pergumulan mereka Bapak, Tuhan yang tahu mereka itu Bapak. Inilah kami pada malam hari ini Bapak, kami juga berdoa buat orang tua kami masing-masing di rumah, di kampung kami masing-masing. Cuman doa yang kami sampaikan Bapak, apapun mereka kerjakan pada malam hari ini Bapak, apapun mereka pergumulan Bapak, karena Tuhan selalu bersama tangan dalam kehidupan mereka. Bapak, inilah kami pada malam hari ini Bapak, kami juga berdoa yang udah ikut Zoom pada malam hari ini Bapak, kami nggak tahu pergumulan kami masing-masing Bapak. Sekarang kami lagi keadaan studi Bapak, apapun pergumulan kami, apapun yang Tuhan yang kami kerjakan Bapak, Tuhan selalu bercampur tangan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami pada malam hari ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami pada malam hari ini Bapak, kiranya Tuhan selalu bercampur tangan dalam kehidupan kami pada malam hari ini Bapak. Bapak, sebentar lagi Bapak kami mau istirahat Bapak, kiranya Tuhan selalu bercampur tangan kehidupan kami pada malam hari ini. Ini dan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan lewat satu nama yang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Langsung pengumuman ya. Terima kasih buat Bang Agusman, sungguh luar biasa ya, berkati kita. Dengan saya memetik beberapa kata-kata yang mendebrak kehidupan saya. Dan terima kasih buat Kayasni. Kayasni on cam dong biar kita foto.
Aduh. Bisa kan? Kayak Yasni. Nah, oke teman-teman, untuk berikutnya nanti informasi-informasi disampaikan di grup. Nah, gitu. Kita foto dulu ah. Nggak apa-apa kalau bertiga. Pokoknya kameranya terbuka. 1, 2, 3. Ada yang kurang, kasih emoticon love dulu, cari. Jangan kasih dulu, nanti dihitung dari sini. Halo Kak Astuti. Kak Astuti, Waru. Kak Astuti, Waru. Ih, Kak Yasni mah. Oke, Kak Yasni. Yuk kita buka ya. Sediakan emoticon love. Kak Yasni. Kameranya dibuka. Oke. Sediakan emoticon love. 1, 2, 3. Kasih Bang Gusman. Aku belum foto loh. Aduh, udah pada hilang ini. Ulang ya. Ulang. Yasni. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Anak Tuhan luar biasa. Terima kasih teman-teman buat malam hari ini. Nggak ada pengumuman sih dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau mengikuti lomba khotbah. Lomba khotbah hadiah juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1.500.000, juara harapan 1 juta, juara harapan 2 1 juta. Ada yang mau ikut silakan, nanti aku share informasinya di grup. Ya luar biasa teman-teman, dari GMKEI Gunung Stoli. Udah banyak partisipan di dalam, lebih 100 orang. Yang luar biasa. Ketat persaingan luar biasa di dalam. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, silakan Kak Yasni kalau ada, sebelum kita mengakhiri. Hah? Oke, dari Kak Astuti ada? Oke, karena tidak ada, mungkin kita berdoa terakhir ya untuk ibadah komsel kita. Saya serahkan kepada Bang Agusman untuk mendoakan kita. Penutup ya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, kembali kami menyerukan nama Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, pada detik ini Tuhan. Dan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tak henti-hentinya mengasihi, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Iya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami menanam Tuhan, sebentar lagi Tuhan. Mau Tuhan beristirahat dan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Bapa yang baik, ibadah kami Tuhan, yang telah kami lakukan Tuhan Yesus, biar menjadi ibadah yang benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sudah join Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati setiap hidup kami Tuhan, setiap masa depan kami Tuhan, segala rencana kami Tuhan, segala problema kami Tuhan, segala cita-cita kami Tuhan, kami selalu dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang di luar nalar kami Tuhan. Engkau sanggup memberi kami mukjizat di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Lebih kami Tuhan juga Bapa, dalam komsel ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak anak Tuhan yang akan semakin jauh daripada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan, panggil kembali Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang menjauh daripada Engkau Bapa. Panggil kembali Tuhan Yesus hati-hati yang
mau keras itu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan sama-sama Tuhan mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Biar kami Tuhan sama-sama menjadi terang dan garam dalam dunia ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami dalam hidup kami ini Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah orang yang hidup paling hina. Percaya Tuhan, tapi Engkau masih Allah yang masih ngasih. Engkau Allah yang masih memberi kami kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk mengambil bagian daripada pekerjaan Engkau Tuhan Yesus. Ya apa-apa saat itu Tuhan, kami mau Tuhan beristirahat. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Teman-teman kami Tuhan yang belum join, Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga mereka Tuhan Yesus. Kami juga yang join pada saat itu Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Tempat kami tinggal Tuhan. Keadaan kami Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dewi juga tadi sabdamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada Allah yang mengasihi. Engkau Allah yang masih peduli terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya apa, kami juga berdoa buat Tuhan. Berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan Yesus. Buat orang-orang yang tidak punya ayah dan ibu Tuhan. Ya Bapa, mungkin Engkau tahu kesedihan mereka Tuhan Yesus. Mungkin Engkau tahu Tuhan kerinduan mereka Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong mereka Tuhan Yesus. Engkau bantu mereka yang tidak punya ayah dan ibu Tuhan Yesus. Yang tersaingi Tuhan, keadaan sakit Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus dengan bibir-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan yang sedang sedih Bapa, Engkau hibur mereka Tuhan Yesus. Yang pada saat ini Tuhan yang sedang kelaparan Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau kenyangkan dan kasih Bapa. Yang saat ini Tuhan dalam penjara Tuhan karena dosa yang dia perbuat Tuhan, ya Tuhan, Engkau sentuh hati mereka Tuhan Yesus. Biar mereka menyadarkan diri Tuhan, menyadar diri akan segala perbuatan mereka. Ya Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu juga Tuhan Yesus, buat hamba-Mu yang sedang berjuang pada saat ini Tuhan untuk menginjili orang-orang Tuhan yang tidak mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus buat orang-orang, buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka, keadaan mereka Tuhan, Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang selalu mau mendekat terhadap Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, zaman ini Tuhan semakin zaman yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, pakai kami Tuhan, persiapkan diri kami Tuhan, anak muda saat ini Tuhan Yesus. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Untuk menjadi garam dan terang Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, sedia persiapkan diri kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan tidak terlena, tidak larut dalam dunia ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Keluarga kami juga Tuhan Yesus. Engkau yang selalu mengasihi mereka Tuhan Yesus. Rasanya Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami senang dan bahagia Tuhan telah menyerahkan segala pekerjaan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Alfa dan Omega Tuhan. Yang awal dan yang akhir Bapa. Tiada yang mustahil bagimu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Percaya Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.